Xiao Yuan turun di lantai pertama dan dia sangat puas dengan hal ini. Bukan hanya bisa menggunakan tungku obat tingkat origin, dia juga dapat membunuh Gusan dan menghilangkan musuh yang merepotkan di masa depan. Adapun untuk memenangkan festival Raja Obat bukanlah hal yang sulit untuknya. Xiao Yuan masuk ke dalam menara pil dan juga melihat beberapa pil roh di sana. Kebanyakan dari pil roh tingkat penciptaan hanya berkualitas rendah. Bahkan jika Xiao Yuan diberikan pil roh itu secara cuma-cuma dia tidak akan pernah mau memakannya. Jika bukan karena buku segudang obat, maka Xiao Yuan tidak akan bisa mencapai titik yang sekarang. Buku segudang obat menyimpan arai dan resep obat yang jauh lebih baik. Hal ini membuatnya mampu mempelajari pemurnian pil roh sampai ke tingkat origin dengan mudah. Selama Xiao Yuan menerapkan sesuai metodenya maka tingkat keberhasilan dalam pemurnian pil roh masih sangat tinggi. Seorang pria berlari ke arah Xiao Yuan dan orang itu adalah Yi Fei, teman. Kenapa buru-buru pergi? Oh, maaf sebelumnya karena tidak menyapa dengan baik. Namun aku harus mempersiapkan diri untuk festival Raja Obat yang akan diselenggarakan 10 hari lagi. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Hahaha. Teman ini terlalu waspada. Aku memiliki hubungan yang buruk dengan Gusan dan tidak ada maksud buruk terhadapmu. Aku hanya ingin berkenalan dengan orang yang menarik sepertimu. Perkenalkan, namaku adalah Yi Fei, murid pertama dari Master Han Jun. Yi Fei mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Xiao Yuan. Senang rasanya mengenal saudara Yi Fei, kata Xiao Yuan yang terlihat santai. Hah? Sudah lama aku tidak berbicara sebebas ini. Kalau begitu apakah saudara Xiao mau ikut bersama denganku? Aku memiliki undangan pelelangan yang bagus. Di sana pasti banyak bahan obat dan harta yang bagus. Anggap saja ini untuk memuaskan mata kita, kata Yi Fei dengan santai. Kalau begitu, aku tidak akan menolak kebaikan saudara Yi Fei, kata Xiao Yuan dengan semangat. Yi Fei merangkul Xiao Yuan dan membawanya ke lantai 40, di sana biasa digunakan sebagai acara pelelangan barang yang memang sudah dikhususkan. Biasanya dalam pelelangan ini digunakan sebagai promosi menara pil, mereka akan menaruh pil roh yang bagus untuk dilelang dan menarik orang untuk berpartisipasi. Namun banyak juga partisipan yang mencoba melelang harta seperti artefak ataupun yang lainnya. Xiao Yuan tidak akan menolak kebaikan ini dan berpikir kalau akan ada sesuatu yang berguna untuknya. Terlepas Yi Fei ingin tulus berteman atau tidak itu bisa diatur nanti. Sekarang Xiao Yuan bisa menggunakan koneksinya dan pergi ke pelelangan yang bagus. Hal ini merupakan sebuah berkah untuknya. Mereka berdua memasuki pintu arai pemindahan dan langsung dikirim langsung ke lantai 40. Yi Fei membawa Xiao Yuan ke sebuah ruangan dan di sana sangat jelas bahwa tempat itu adalah pelelangan yang sempurna. Banyak orang yang berkumpul di bawah dan tidak sabar untuk memulai pelelangan. Xiao Yuan dan Yi Fei duduk dengan tenang dan menunggu untuk sementara waktu. Sepertinya kita terlalu awal untuk datang, tolong maafkan aku karena membuat saudara Xiao menunggu, kata Yi Fei dengan santai. Tidak masalah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, semua ini berkat saudara Yi Fei. Aku tidak memiliki undangan dan bisa masuk ke sini merupakan sebuah kebaikan. Ada sesuatu yang membuatku sedikit penasaran. Saudara Xiao merupakan jenius yang hebat, namun masih menyempatkan dirinya dalam belajar alkimia. Aku penasaran pil roh macam apa yang mampu saudara Xiao buat, tanya Yi Fei dengan penasaran. Yi Fei melanjutkan, tentu saja. Jika saudara Xiao tidak ingin menjawabnya, hal ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin memuaskan rasa ingin tahuku saja dan tidak memiliki maksud apapun. Jika aku berkata bahwa aku mampu membuat pil roh tingkat origin, apakah saudara Yi Fei akan percaya?
Tanya Xiao Yuan dengan senyum yang percaya diri. Yi Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan maksud merendahkan. Umur saudara Xiao masih sangat muda, bahkan untuk membayangkannya masihlah hal yang mustahil. Maka saudara Yi Fei hanya perlu melihat penampilanku ketika festival Raja Obat 10 hari lagi. Pencapaian alkemis tidak ditentukan oleh umur, melainkan pemahaman penuh karakteristik bahan obat, api yang digunakan, kontrol yang baik, dan satu hal lagi yang merupakan kunci penting. Xiao Yuan melanjutkan, mastermu memang orang yang hebat, namun alasan mengapa dia tidak bisa membuat pil roh tingkat origin karena satu hal ini. Yi Fei mengerutkan keningnya dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan cukup berpengetahuan. Namun pembicaraan ini membuatnya sangat tertarik dan entah mengapa dia tidak bisa mengabaikannya. Sepertinya saudara Xiao tidak berbicara omong kosong. Lalu mengapa Master tidak bisa membuat pil roh tingkat origin? Tanya Yi Fei dengan penasaran. Biarkan dia datang dan bertanya langsung kepadaku. Mengapa aku harus repot-repot memberitahumu kalau hal ini ditujukan pada mastermu? Alkemis selalu memiliki kebanggaannya tersendiri dan jika dia menginginkan pencerahan maka dia harus memintanya langsung kepadaku. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Apa yang dikatakan saudara Xiao memang benar, maka aku akan menyampaikan hal ini kepada Master setelah pelelangan ini selesai. Kata Yi Fei dengan sungguh-sungguh. Episode sebelumnya. Bab 185 Tantangan. Episode berikutnya. Bab 187 Merasa Pintar. Setelah beberapa waktu menunggu akhirnya pelelangan itu dimulai, setidaknya ada ratusan orang di bawah yang terlihat sangat bersemangat. Item demi item dikeluarkan dan semua peserta pelelangan yang hadir terlihat sangat bersemangat. Kebanyakan dari semua peserta merupakan berasal dari keluarga kaya, melihat hal yang bagus seperti ini membuat mereka sangat bersemangat. Pelelangan ini cukup bagus. Namun sepertinya tidak ada hal yang berguna untukku. Kata Xiao Yuan dengan santai. Iya. Ini masih terlalu awal untuk mengatakan hal ini. Pelelangan ini masih belum mencapai puncaknya, item utama belum muncul dan aku juga penasaran dengan hal itu. Kata Yi Fei dengan antusias. Saudara Yi Fei adalah anggota dari Menara Pil, apakah saudara tidak mengetahui daftar item yang akan dilelang? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Walaupun aku berasal dari Menara Pil dan memiliki beberapa kuasa, hal ini jauh dari wewenangku. Paling banyak aku hanya mendapatkan sedikit informasi, namun item unggulan akan tetap tertutup rapat. Kata Yi Fei dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan mulai mengerti dengan maksud Yi Fei. Menara Pil adalah yang menyediakan tempat dan mereka tidak akan ikut campur dalam item. Menurut Xiao Yuan ini merupakan tindakan yang benar mengingat jika mereka melihat harta yang langka. Menara Pil akan membelinya terlebih dahulu dan menyisakan item sampah yang tidak berguna. Suara keributan di bawah membuat semua orang sangat bersemangat. Seorang wanita membawa kotak yang terbuat dari giok, wanita itu meletakkannya di atas meja dan tersenyum. Sepertinya kalian semua sudah tidak sabar untuk melihatnya. Wanita itu membuka kotak giok dan sebuah kalung berwarna biru cerah bersinar. Semua orang terdiam melihat keindahan kalung ini dan wanita itu berkata, kalung mistik ini sangat cocok digunakan oleh wanita, kalung ini juga merupakan artefak tingkat langit yang cukup indah. Bahkan saya sendiri sangat tertarik untuk memilikinya. Wanita itu melanjutkan, kalung mistik ini sangat bagus mengingat seseorang dapat meninggalkan tanda jiwa di dalamnya. Selain itu memberikan sedikit efek pemulihan, harga awalnya adalah 50.000 batu roh kualitas tinggi. Apakah ada yang ingin menawar? 55.000 batu roh.
teriak seorang wanita muda yang tidak jauh berada di dekat ruangan Xiao Yuan. Xiao Yuan berdiri dan berteriak, 60.000 batu roh. 61.000 batu roh. Wanita itu sekali lagi menaikkan harga. Namun Xiao Yuan terlihat tidak ingin menyerah, 100.000 batu roh. Semua orang terkejut mendengar penawaran Xiao Yuan, untuk artifak tingkat langit dengan kualitas menengah. 100.000 batu roh itu sangatlah disayangkan, selain nilai dari keindahan kalung mistik tidak ada hal lain yang terlihat bagus. Xiao Yuan sendiri tidak terlalu peduli dengan keindahan, satu-satunya hal yang membuatnya ingin memilikinya adalah kalung mistik ini dapat ditandai oleh cap jiwanya. Jika Xiao Yuan memberikannya kepada Qin Yue maka hal ini juga bagus untuk keselamatannya, selama Qin Yue memakai kalung ini maka tidak akan sulit untuk mencari keberadaannya jika sesuatu yang buruk terjadi. Tuan, kalung ini sangat cocok digunakan oleh wanita. Tuan adalah seorang pria sejati dan tidak bisakah merelakan kalung ini untuk gadis kecil ini? Kata seorang wanita dengan lembut. Maaf saja. Pria ini memiliki wanita yang cocok menggunakan kalung mistik. Berapapun harganya pria ini akan membayarnya demi menyenangkan wanitanya. Xiao Yuan menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Wanita itu menggigit bibirnya dan terlihat sangat kesal. Namun tidak jauh dari ruangan mereka terlihat Gusan yang sejak awal mengamati. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mempermalukan Xiao Yuan. 500.000 batu roh. Teriak Gusan dengan keras. Semua orang sekali lagi dikejutkan dengan lonjakan harga yang tidak masuk akal. Yi Fei melihat ke arah ruangan Gusan dan dapat menebak suaranya. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan tersenyum seperti seorang iblis. Batu roh bukanlah masalah besar baginya, namun niat Gusan untuk mengacaukannya benar-benar membuat amarahnya meledak. Yi Fei melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Saudaraku, jika kau kekurangan batu roh maka aku bisa meminjamkannya. Jangan ragu untuk menawar lebih." Terima kasih atas kebaikan saudara Yi Fei namun untuk saat ini aku tidak membutuhkannya. Xiao Yuan berteriak dengan keras, jika kau sangat ingin bermain maka mari kita lakukan. Tapi kau juga harus berhati-hati jika aku berhenti di tengah jalan dan membuatmu rugi besar. Aku menawar 1 juta batu roh kualitas tinggi, apakah kau mampu untuk menaikkan harga? Wow, tuan ini menawar kalung mistik dengan harga 1 juta batu roh. Apakah ada yang ingin menawar lebih banyak? Teriak pembawa acara yang terlihat sangat terkejut. Asteris plok, 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 asteris. Berikan saja kepadanya. Aku bukanlah orang bodoh yang akan menawar artifak tingkat langit kualitas menengah dengan harga segitu, dia bisa membawanya. Gusan tersenyum dengan bahagia. Bukan masalah besar. Beberapa hari yang lalu ada orang bodoh yang meminta beberapa orang dan mengirimkan jutaan batu roh. Karena itulah aku berterima kasih padamu karena mengirim batu roh sebanyak itu. Xiao Yuan mencibir dengan jijik, orang yang bodoh merasa bahwa dirinya sangat pintar, sungguh menggelikan bukan Tuan Gusan. Bajingan. Gusan meremas pegangan kursinya dan aura membunuh sedikit bocor. Xiao Yuan tersenyum ke arahnya dan tidak takut sama sekali. Jika dia ingin memulai pertarungan lebih awal, Xiao Yuan tidak akan keberatan mengirimnya ke neraka. Episode sebelumnya. Bab 186 ajakan. Episode berikutnya. Bab 188 serangan balik.